Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, teman-teman. Jadi di pagi hari ini, karena hari ini mungkin merupakan momentum yang paling penting ya bagi kita semua, di mana hari ini teman-teman kita sudah ada yang sedang menjalankan tes. Jadi kita hari ini belajarnya yang ringan-ringan dulu ya teman-teman. Yang ringan-ringan itu kita belajarnya tentang sinonim, antonim, dan analogi. Jadi maksudnya yang ringan itu adalah kenapa nggak butuh konsep ya, nggak perlu rumus. Jadi ini hanya pengetahuan aja ya teman-teman. Tapi jangan salah, ini juga kan ada di untuk tes TIU-nya ya, biasanya ada nih untuk sinonim, antonim, dan analogi. Jadi tidak ada salahnya kalau kita pelajari bersama ya teman-teman. Oke, baik, sebelum kita memulai sharing pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya Allah, semoga tahun ini kita semua yang ada di grup di Zoom ini bisa lulus dengan nilai yang paling tinggi, lancarkanlah ketika kita mengerjakan soalnya, berikanlah ketenangan, jauhkanlah dari rasa tegang, jauhkanlah dari aura-aura negatif, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi yang terbaik dengan nilai tertinggi di formasi masing-masing ya teman-teman. Dan semoga kita nanti setelah SKD masuk rankingan, lalu masuk SKB, lulus, sampai dinyatakan dapat SK, dapat NIP. Amin ya Allah. Oke, baik teman-teman, semangat ya. Oke, kita harus semangat teman-teman. Jadi, kita mulai saja ya. Nah, ini kan teman-teman tahu ya kalau sinonim itu kan artinya apa sih? Sinonim itu berarti persamaan ya, persamaan kata, kembaran, belahan jiwa gitu ya. Kalau sinonim. Kalau antonim itu lawannya atau lawan kata ya. Nah, kalau misalnya analogi apa teman-teman? Analogi. Nah, analogi ini apa ya? Ada yang tahu nggak analogi itu apa? Amin ya Allah, bismillah. Amin, 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 amin. Analogi itu apa teman-teman? Wah, belum ada yang menjawab ini. Sinonim persamaan kata ya. Antonim, penyesuaian antara dua benda, hubungan kata ya bisa ya, hubungan kata penyesuaian antara dua benda. Mantap nih, kampus dari Semarang ya. Oke. Oke, baik teman-teman, langsung saja ya, karena kita hari ini mungkin lagi pada fokus nih untuk tes ya, jadi kita langsung aja ke soal nomor 1. Oke, nomor 1 nih, coba teman-teman. Konklusi, sinonimnya apa nih? Sama dengan berarti kan sinonim ya. Berarti apa nih? Konklusi itu apa? Sinonimnya apa teman-teman? Coba dijawab dulu. Deskripsi, narasi, preposisi, uraian, atau akhir. Wah, sudah ada 1 orang yang jawab. Kak Nim, wah mantap. Akhir. Konklusi itu apa sih teman-teman? Konklusi itu sebenarnya apa sih? Wah, sepi ya chatnya. Kesimpulan, ya betul. Jadi konklusi itu sama dengan kesimpulan ya. Kesimpulan itu kan kalau kita baca ya, baca paragraf atau misalnya baca cerita gitu ya, narasi, itu kan biasanya kesimpulan itu kita bisa dapatkan terakhir-terakhir ya, ketika kita sudah baca semua, atau misalnya di kalimat itu memang ada kalimat kesimpulan di akhir, atau jadi misalnya misalnya kayak gini, NKRI, misalnya gini, pilar negara terdiri dari 4, misalnya ya, atau misalnya pilar negara terdiri dari Pancasila, NKRI, terus apalagi UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pilar negara itu terdiri dari 4 misalnya. Berarti kan kesimpulan itu biasanya ada di akhir. Nah, berarti konklusi di sini, ingat konklusi, kesimpulan berarti itu artinya akhir ya, sama dengan akhir. Mantap, teman-teman. Oke. Oh, Kak Caca, nanti mungkin ini ya, Kak, kalau sinyalnya lagi jelek, mungkin nanti recordnya saya share ya, Kak Caca. Oke, semangat, Kak. Oke, nomor 2. Kontan, lawannya. Wah, ini mah gampang ya. Kontan itu berarti apa? Lunas ya, lunas. Hutang. Sama-sama, Kak Caca. Ya, betul.
Kontan itu kan berarti apa teman-teman? Lunas, dibayar tunai atau dibayar lunas. Wah, kalau saya terima nikahnya dibayar kontan. Berarti itu artinya dibayar lunas ya teman-teman. Berarti lawan lunas berarti kita ngutang ya atau hutang. Kalau kontan bayar enggak ya? Refleks, wah ini enggak nyambung nih yang CD. Oke, jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Lunas, ya dibayar lunas. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Kontra, lawannya. Nah, ini sering nih teman-teman ada di soal ya. Soal-soal tryout. Coba, kontra, lawannya apa nih? Kontra, lawannya apa ya? C, setuju. Wah, mantap. Kontra itu kan berarti apa teman-teman? Kontra itu apa sih artinya? Kontra itu artinya apa? Pro. Bertentangan, tidak sependapat. Ya, betul. Dia itu kan berarti bertentangan. Betul ya, teman-teman ya? Bertentangan, tidak sependapat. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, itu berarti kan ada yang sependapat, ya, ada yang tidak sependapat, gitu ya. Kalau kontra kan berarti bertentangan, tidak sependapat. Berarti kalau lawannya dari tidak sependapat, tidak setuju, bisa juga ya, ini tidak setuju. Tidak setuju, berarti lawannya setuju ya. Nah, jadi gitu. Oke, teman-teman. Mantap nih, nomor 3 aman ya. Ada suara? Di-share di YouTube. Ya, di-share keamanan ya. Oke. Sebentar, ini suara saya terdengar nggak, teman-teman? Dengar, Kak. Dengar, oke. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Di-share di YouTube-nya, nanti saya siapa ini yang tanya? Kak Manan ya. Nanti saya share ya. Oke. Yang 4 nih, wah ini paling sering juga nih. Hedonisme. Hedon. Nah, pasti udah tahu. Ini selain di TIUT, hedon ini kadang-kadang ada di TWK juga ya. Hedonisme katanya. Perilaku hedonisme contohnya apa gitu ya. Hura-hura, poya-poya. Wah, kapan kan? Halo. Poya-poya. Pakai F ya. Oke. Ya, betul ya. Hura-hura. Jadi hedon itu berarti kan heboh tuh mewah gitu ya. Hedon tuh mewah lah gitu ya. High class gitu ya. Kalau mau beli barang-barangnya maunya barang dari luar negeri gitu-gitu ya. Atau dia boros gitu, gaya hidup mewah lah. Nah, berarti sama dengan apa? Hura-hura ya. Kalau hemat, wah ini jelas ini enggak ya lawannya ya. Bahagia ya pasti bahagia sih, tapi kan enggak sesuai ya. Semangat, wah ini gratis kok gak nyambung. Coba teman-teman, nih kalau saya sambungkan ke materi TWK ya. Hedonisme ya. Hedonisme itu melanggar sila keberapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? 5. Wah, mantap. Sila kelima. Kalau gak Zara ya ANM. Jangan Kak Ade, jangan Zara, jangan ANM ya. Produk Indonesia aja. Oke. Oke, 5. Oke. Barangnya harus Zara, tapi gak apa-apa sih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang suka beli-beli barang-barang Zara, ANM gak apa-apa ya. Kan pakai uang sendiri kata kawan. Pakai uang sendiri katanya. Asal jangan ngutang ya, harus kontan. Beli Zaranya harus kontan ya teman-teman. Oke, nih gaya hidup hedonisme itu kalau kita kaitkan dengan materi TWK itu melanggar sila keberapa? Sila kelima. Di mana? Di sila kelima, kalau tidak salah di butir ke-6 atau butir ke-5, itu salah satunya dari butir sila kelima itu tidak tidak bergaya atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemborosan, bermewah-mewahan gitu ya. Anti kartu kredit. Ya betul ya kapan kan nih boleh. Oke, tidak bersifat boros ya betul banget. Nah kalau misalnya hemat, nabung, nah itu malah yang kalau misalnya hemat, nabung itu merupakan malah itu pengamalannya ya, contoh pengamalan sila kelima, nah itu hemat, nabung gitu ya. Nah gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut. Nah, coba nomor 6. Wah, kelihatan gak nih?
Getir. Apa sih ini? Saya kok nggak kelihatan ya, sebentar. Ya, ini jawabannya apa nih? Nomor 5. Wah. Kelihatan nggak teman-teman? Pahit. Kelihatan. Oke, pahit. Wah, pahit hidup ini. Pahit. Ya, pahit. Betul ya. Jadi, getir ini sama dengan pahit. Ya, kenyataan yang pahit gitu ya. Atau rasa-rasa yang pahit itu apa kira-kira, teman-teman? Makanan yang pahit. Buah apa? Buah apa yang rasanya pahit? Ada yang tahu gak? Jangan pakai itu. Oke. Buah kesemuk. Oke. Aduh, ya Allah. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 6. Dedikasi. Wah, dedikasi sama dengan apa nih kira-kiranya? Oke. Keren banget sih teman-teman. Sudah banyak yang jawab. Pengabdian. Oh, mantap. Pengabdian. Ya, betul ya. Dedikasi itu pengabdian. Track record enggak ya? Pengampunan. Wah, enggak ya. Kalau saya kaitkan nih pengampunan. Kalau saya kaitkan ya dengan materi TWK ya, pasal 14 ayat berapa ya? Ayat 2 ya. Sebentar. Ayat 2. Pengampunan. Nah, itu tuh apa sih, teman-teman? Pengampunan hukuman gitu-gitu kan. Pengampunan pajak. Apa? Amnesti. Wah, langsung connect ya. Mantap. Kak Uus, Kak Mawar. Ya, pengampunan pajak ya. Misal ya ini contoh nih, pengampunan pajak. Itu kan berarti contohnya apa? Itu dari amnesti. Coba kalau saya kaitkan bab 3 pasal 14 ayat 2 amnesti dan abolisi harus dengan pertimbangan siapa? Wah, mantap Kak Ade, DPR, betul. Kalau grasi dan rehabilitasi pertimbangan Mahkamah Agung. Saya tebak-tebakan TWK dulu ya, teman-teman. Nih, Mahkamah Agung itu kan dia itu banding ya, tingkat kasasi kan. Selain itu, nih ya, saya mau tanya ya. Mahkamah Agung itu kan tingkat kasasi. Selain itu kan dia Mahkamah Agung melakukan peninjauan kembali. Nah, ini tuh isi dari apa nih? Ada yang tahu nggak? Isi, kalau kita kaitkan dengan UUD 1945, ada yang tahu nggak? Mahkamah Agung, nih ada di soal tryout kemarin saya pernah nemu ya. Kekawasan kehakiman. Mahkamah Agung melakukan peninjauan kembali. Oke, 24A. Mantap, Mahkamah Agung itu tentang yudikatif. Ya, betul ya, teman-teman. Udah. Pokoknya, nih saya hapus dulu ya. Wah, ini kan, ini pahit, yang ini pengabdian. Kalau mengenai Mahkamah Agung, itu ada di pasal berapa? 24A tentang kekuasaan kehakiman. Mantap, teman. Kalau satunya MK, Mahkamah Konstitusi, ada pasal berapa? Pasal berapa ya? Kapan lagi di TWK? Nanti insya Allah hari Minggu ya. 24B, 24C ya. 25C, aduh. Oke, ini teman-teman jangan lupa ya, ini KY. KY itu 24B ya. Lalu kalau MK itu berapa? 24C. Ya, gini. Ini tuh ada di pasal 24. Nah, bab 9 nih kalau nggak salah ini beberapa. Ya, bab 9. Bab 9 tentang kekuasaan kehakiman, MA, KY, dan Mahkamah Konstitusi. Mungkin di antara teman-teman ada nggak di sini, di Zoom ini, ada nggak yang ngelamar ke sini? Ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi gitu ya? Keren. Kak Yusron. Oh, Kak Yusron ya. Kak Yusron ini ya, ngelamar di Mahkamah Agung. Wah, luar biasa. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 7. Gasal. Wah, ini juga sering ya saya temukan di soal tryout. Gasal itu apa? Apa nih teman-teman? Nomor 7. Yuk, nomor 7 apa jawabannya? Gasal. Gasal itu apa? Hah? Ganjil? Gasal ganjil?
Genjel. Kok ganjel? Oke. Kalau genap apa? Kalau genap apa, teman-teman? Kan kalau gasal ganjil. Kalau genap? Bulat. Oke, mantap. Oke, berpasangan. Genap 2, kata kaum mawar. Wah, luar biasa ya. Gasal itu artinya ganjil. Ya, oke, mantap. Semester gasal. Genap utuh. Oke. Lanjut ya, nomor 8. Bonanza. Nah, bonanza apa nih, teman-teman? Bonanza. Ini sering juga ya. Saya sering banget nih nemuin. Pokoknya yang saya munculkan di Zoom ini yang sering-sering saya alami di tryout ya. Takutnya nanti ada keluar ya. Kalau kita sudah sharing kan kita udah belajar, mudah-mudahan kita bisa jawab benar. Nah, ini nggak tahu. Perayaan. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Wah, sudah mulai Bhinneka Tunggal Ika. A, E, D. Waduh. Bonanza. Apa ya bonanza? Semua benar. Oke. Katanya. Wah. Bonanza itu jawabannya benar adalah yang E ya, teman-teman. Sumber kesenangan ya. Bukan berarti sumber kesenangan itu perayaan ya. Soalnya di kotaku ada toko musik namanya Bonanza. Oke. Ya, sumber kebahagiaan, sumber kesenangan, begitu ya. Oke, aman ya teman-teman. Nomor 9. Nah, nomor 9. Apa nih? Coba teman-teman jawab dulu ya. Wah, jawabannya apa nih? Nomor 9. Wah, masih sepi ya? Ekskavasi. Ekskavasi itu apa? Wah, Kak Arif, Kak Tio. Ada yang jawab D, perpindahan. Oke, ada yang jawab A. Wah, sudah mulai Bhinneka Tunggal Ika ini jawabannya. Harus saya lihat dulu ya. Penggalian, eksal. Ya, mantap nih. Kak siapa nih? Kak Yusron. Ya, betul ya. Susah banget ya saya mau nyebutnya. Ekskavasi itu artinya apa, teman-teman? Penggalian ya. Kalau tangga elevator enggak ya, pertolongan enggak juga, ini enggak. Jawabannya yang A ya, teman-teman. Oke, mantap. Teman-teman sudah banyak yang benar. Ya, ekskavator ya, alatnya ya untuk menggali gitu ya. Nah, nomor 10, teman-teman. Kontras. Nah, kontrasnya apa? Sama dengan apa nih? Sinonim dari kontras itu apa ya? D, perbedaan nyata. Oke, mantap. Perbedaan nyata, kontras itu berarti kan dia itu kayak terlihat jelas banget gitu ya. Sesuatu yang kontras itu berarti kan kalau abstrak itu belum terlihat. Kalau kontras itu kan berarti jelas terlihat gitu ya. Berarti apa? Perbedaan nyata. Benar ya, teman-teman? Titik cahaya ini enggak ya. Ini enggak, ini enggak. Ini enggak. Nah, ini cuman jelas doang, enggak terlalu dominan. Yang lebih lengkap ini yang ya, perbedaan nyata. Mantap. Lanjut. Nomor 11. Nuansa. Nuansa bening. Nah, lagunya Vidi Aldiano ya, nuansa bening. Oke, nomor 11 jawabannya apa nih, teman-teman kira-kiranya? Yuk, dijawab dulu. Oke, Kak Esa. Ini bahas soal EFR. Enggak, Kak. Ini saya bahas antonim ya, Kak SHN, bukan soal FR. Ini antonim sinonim ya. Oke, perbedaan makna. Mantap. Nuansa. Ya, betul ya. Jawabannya adalah yang perbedaan makna. Ini kalau mungkin gini ya, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang baru gabung ya, saya coba izin sharing dulu. Jadi, biasanya saya itu setiap hari, setiap jam 11 siang, itu saya sharing materi Tio. Nah, materinya itu ya materi dari ini, buku-buku CPNS, buku-buku kalau sinonim-antonim kan di psikotes juga ada ya. Nah, saya bawanya dari buku-buku itu gitu, teman-teman. Jadi, saya coba sharing. Dan kalau yang materi-materi dasar itu saya apa yang sudah saya pelajari, saya sharingkan ke teman-teman. Karena apa?
Karena saran dari Coach Arif, supaya kita kalau mau lebih paham lagi, harus ini ya, teach gitu ya, supaya kita lebih paham. Nah, mungkin tadi tadi ada yang private message. Mungkin bagi teman-teman yang baru tahu, ini sharing aja ya teman-teman, sharing materi. Nah, kalau mungkin teman-teman yang mau tahu record sebelumnya, nah saya mau izin sebentar ya teman-teman. Ini ada yang private message, itu ada di YouTube saya ya. YouTube saya. Kalau teman-teman yang baru gabung ya, di YouTube Santi, enggak gini tulisannya, bentar. Saya salah nih. Sebentar ya, saya mau izin dulu nih, ada yang masih belum tahu ya teman-teman. Oke, YouTube saya Santi, gini ya, Santi Alkohar Family. Nah, kalau yang pakai SHANTY itu Instagram ya, kalau yang Shanti itu IG saya ya teman-teman. Nah, kalau ini IG ya, bukan YouTube ya. Nah, terus satu lagi nih, bagi teman-teman, saya ingat nih, bagi teman-teman yang mau ikut pemantapan TWK, boleh menggunakan kode referral saya ya, Santi Chun, untuk mendapatkan potongan. Kalau yang mau ikut pemantapan TWK ya teman-teman. Udah subscribe. Oke, bahas soal, mungkin, ya benar. Oh gitu ya Kak Yusron. Oke. Izin Kak, apakah sinonim antonim termasuk ke dalam? Iya Kak Andi Deni. Jadi sinonim antonim itu ini ya ada di kisi-kisi Kemenpan RB ya teman-teman untuk materi TIO ya. Kan kalau emang nggak dijelasin ya kalau yang di Kemenpan RB itu misalnya yang satu antonim, dua JKW jarak waktu kecepatan, enggak ya. Dia itu kan kalau di kisi-kisi itu kan ada kemampuan verbal ya, terus numerik, yang gitu-gitu ya. Dia tuh bahasanya numerik, verbal gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya itu tuh ada anak-anaknya. Bisa jadi soal cerita ya, bisa jadi soal jarak waktu kecepatan, pecahan istimewa. Nah, itu sudah saya rangkum ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang mengikuti sharing saya itu sudah saya rangkum. Jadi ketika Kemenpan RB itu mengeluarkan kisi-kisi itu kan ada numerik ya, ada verbal dan lain sebagainya. Nah, itu sudah saya rangkum menjadi pecahan kecil-kecil anak-anaknya gitu. Jadi kita kan dari kemarin kita selalu belajar dari dasar ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kalau kita udah kuat dasarnya ya, kalau kata Coach Nisa tuh kalau kita sudah kuat dasarnya, dasar itu kalau dalam pilihan negara tuh Pancasila paling bawah ya. Kalau dasarnya sudah kuat, nah itu kita mau dibawa kemanapun pasti kita bisa jawab gitu ya. Mungkin teman-teman yang masih baru gabung. Oke, lanjut. Nomor 12. Makan titik 2 nasi sama dengan titik-titik kuas. Nah, ini tuh titik 2 ya maksudnya ya. Nah, coba. Apa nih? Udah mulai analogi nih kita ya. Yuk, nomor 12 jawabannya apa? Melukis. Mantap. Oke. Nih ya. Ini tuh kata hubungnya apa, teman-teman? Makan nasi. Nah, kata hubungnya kira-kira apa? Makan nasi. Makan itu ya makan nasi gitu ya. Ada yang tahu nggak kata hubungnya supaya dia nyambung ke yang sebelah kanannya? Makan dengan boleh, makan pakai nasi. Oke, boleh. Jadi kan kalau misalnya teman-teman ya nih ada yang bilang pakai atau dengan ya, makan itu kan pakai nasi, pakai boleh atau dengan nasi boleh. Terus kalau titik-titik dengan kuas berarti atau titik-titik pakai kuas. Nah, berarti kan apa? Kegiatan apa yang pakai kuas? Berarti melukis ya. Nah, berarti ini jawabannya yang delta. Oke, aman teman-teman nomor 12? Ya, aman ya? Ya, betul, makan pakai nasi. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 13. Nah, coba yuk nomor 13 nih apa kira-kira jawabannya? Yuk, dijawab dulu teman-teman. 13. Wah, masih sepi nih. Chatnya masih sepi ya. Tunagrahita. Oke, dijawab dulu ya. Kak Santi habisnya bahas. Kak Shannon. B. Oke, buta huruf. Hah, buta huruf? Oke, coba. Kak Ayu, jawabannya B. D. Ada yang jawab pakir. Ada yang jawab B. D. A. Wah, ada yang jawab C. Tunagrahita. Coba teman-teman. Tunagrahita itu apa? Coba. Di ini dulu ya, saya tunggu ya. Tunagrahita itu apa sih, teman-teman?
Keterbelakangan. Iya, betul. Keterbelakangan ya. Jadinya apa? Iya, benar. Oke. Ya, kalau keterbelakangan berarti yang C ya, teman-teman. Ya. Bukan yang B ya. Nah, kalau misalnya yang C ini kan keterbelakangan itu banyak ya. Bisa buta huruf atau bisa yang tubuh dan sebagainya ya. Ini banyak ya berarti ya. Luas dia. Apa namanya? Cakupannya. Nah, jadi jawabannya yang paling luas itu yang C ya, teman-teman. Oke, lanjut nomor 14. Pesawat titik 2 apron sama dengan mobil titik 2 titik titik titik. Ah, coba apa nih jawabannya? Ya, C. Wah, ini mah gampang ya. Pesawat parkir di apron. Mobil parkir di mana? Atau ditaruh ya, disimpan, tempat penyimpanan ya, disimpan. Atau parkir, atau simpan. Di garasi kan berarti ya, mobil ya, di garasi. Persimpangan jalan, wah ini bikin orang macet ya, salah ya. Di jalan raya. Bayangkan kalau ada mobil, terus ditaruh gitu di jalan raya gitu, wah gimana itu ya. Landasan pacu taxiway, wah ini enggak ya. Jawabannya yang C ya, di garasi ya teman-teman. Coba ada yang, nih ada pertanyaan menarik nih ya. Bedanya hanggar sama apron apa? Yo, ada yang tahu gak? Coba. Apron buat masak, buat masak. Apron parkir. Nah, iya bener nih, kali Padil. Ya betul ya. Oke, apron tempat parkir di luar hanggar. Iya betul, Kak Andi Deni. Oke, kebetulan suami saya juga dia terjun di dunia penerbangan. Jadi saya sering dengar nih kalau dia lagi di hanggar, dia bilang saya lagi di hanggar. Oh berarti itu di hanggar itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu di hanggar itu dia tuh kayak ada atapnya gitu ya, ada atapnya. Terus di situ bisa bisa memperbaiki kalau misalnya ada yang rusak. Nah, kalau misalnya apron itu ya tempatnya si pesawat itu diparkir di luar gitu ya teman-teman. Ya betul, hanggar bisa digunakan untuk perawatan, betul ya teman-teman. Aku taunya apron di Masterchef. Aduh, Kadama Zaina. Oke, ya betul ya Kak Uci. Apron tempat parkir, hanggar kayak bengkel gitu ya, betul. Tapi misal ya, seumpama di opsi nih, saya juga sering menemukan ya, misal mobil garasi katanya ya, pesawat di mana? Misalnya nggak ada apron, berarti kita cari yang mendekati ya. Jawabannya hanggar, boleh hanggar juga boleh ya. Kalau misalnya di opsi nggak ada apron ya, biasanya jawabannya hanggar. Tadi pertanyaan menarik ya dari Kak siapa tadi ya? Oke, jadi gitu ya bedanya apron dan hanggar. Aman ya teman-teman? Nomor 14. Aman? Oke. Lanjut nomor 15. Nah, Airbus Eropa sama dengan Hyundai. Oh, ini mah berasal berarti ya, pabriknya atau perusahaan induknya gitu ya. Coba jawabannya mana? Hyung. Korea Selatan. Bentar. Wah, jawabannya. Wah, mantap jawabannya kebanyakan ya. Opa gitu ya. Kalau Airbus itu kan dari Eropa ya, teman-teman. Ya. Kalau ini asal berarti kan asal atau yang emang dia berasal dari sana gitu kan. Kalau Hyundai, Hyun itu bukan Jepang ya, tapi kok Korea Selatan ya, Korsel ya. Mungkin bagi teman-teman pencinta drakor tahu ya, Hyundai itu adalah Korsel opa-opa ya, bener ya. Oke. Oke, kalau ini Korut, wah enggak ya, Korut ya. Nigeria juga enggak, ini bukan. Oke, lanjut nomor 16. Sopir mobil sama dengan pilot titik-titik. Wah, ini mah gampang ya. Sopir, ini kan berarti profesi atau dia mengendarai ya.
Sopir itu kan mengendarai mobil. Kalau pilot mengendarai apa, teman-teman? Pilot mengendarai delman, wah enggak ya. Submarin, enggak juga. Tank, wah enggak. Wah, Gundam, ada Gundam di sini. Oh, saya jadi ingat anak saya mainan Gundam. Yang E, jadi jawabannya yang E ya. Ya. Pilot mengendarai Gundam, wah, luar biasa nih Kak Ade ya. Kak Sulaiman. Oke. Airplane, ya betul. Oke, lanjut ya teman-teman. Hayati. Nomor 17 apa nih? Hayati. Wah, kalau teman-teman tahu filmnya Tenggelamnya Kapal Panderwick itu ya. Coba. Pasti tahu ya Hayati itu siapa ya. Hayati. Ini salah satu film dari antara Minangkabau sama Bugis kalau nggak salah ya. Oke. Hayati lelah. Meresapi. Hayati, yang benar. Jawabannya apa ini? Ini sudah aneh-aneh jawabannya ya. Ada yang E, ada yang A, ada yang B. Jadi bagaimana kumaha tuh? Ayo dijawab dulu teman-teman. Hayati itu apa? Teman-teman jangan jangan berpikir kalau hayati. Hayati itu kayak suatu perasaan gitu. Coba deh kalau teman-teman, ya benar, semangat hidup ya. Jadi hayati itu kalau coba deh teman-teman pernah dengar nggak? Mungkin ya kalau pas kita dulu. Nah ini Kak Dama Zaina, keanekaragaman hayati. Baru saya mau tulis. Coba ingat-ingat keanekaragaman hayati. Ini kan berarti apa? Kita mempelajari apa teman-teman? Sumber daya alam ya, yang berasal dari sesuatu yang hidup. Berarti hayati itu apa? Kehidupan, kata kali ya. Betul, kehidupan. Bukan meresapi, menghayati. Bukan menghayati ya teman-teman. Kalau menghayati, baru itu meresapi, menjiwai. Tapi ini hayati, hayatinya doang ya. Kalau menghayati, baru itu menjiwai. Aduh, ya Allah. Saya tuh ingat filmnya si Junot itu bagus banget ya. Kalau dia udah nyebut Hayati, manggilnya itu bagus banget ya. Hayati Zainuddin katanya. Aduh, ya Allah. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 18. Donor, .2 PMI sama dengan setor. Donor, coba. Nomor 18, jawabannya apa? Bang, wah, ada jawaban lain nggak? Kaldebaran. Ya Allah, ada yang jawab E. Wah, ini mah yang jawab E pengalaman ya, berarti ya, Kak Nurul nih. Oke. Nih, donor, itu kan kita mendonorkan darah ya. Berarti ini misal mendonorkan darah itu ke PMI. Berarti kalau kita mau setor itu kan berarti identik dengan setor itu uang ya. Setor uang ke kloset ini bukan setor uang. Kalau kloset beda ya, beda apa namanya, beda makna ya. Setor absen, ini juga enggak ya. Setor uang kemana? Ke bank. Setor donor darah kemana? Ke PMI. Donor darah ke PMI. Setor uang berarti ke bank ya. Setor uang ke wajah. Wah, gimana nih setor uang ke wajah? Gimana ceritanya ya teman-teman? Rumah pacar bagi teman-teman yang berpengalaman nih, mungkin kalau habis gajian ya mau nikah ngumpulin uang, jadi setor uangnya ke rumah pacar gitu ya. Oke. Aduh, ya Allah. Berarti harus dibuat kalimat ya. Iya, betul Kak Tio. Mantap nih Kak Tio. Oke, 6A ya, mantap. Aman ya teman-teman. Nomor 18. Boleh saya lanjut? Wah, ini yang ikut Zoom ada 1, 2, 3. Wah, angka cantik ya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Sip, lanjut. Oke, sudah selesai. Ternyata teman-teman hanya 18 soal. Gak apa-apa ya, hari ini kita belajar yang ringan-ringan dulu ya. Karena
teman-teman kita lagi tes, jadi kita bantu doa ya untuk teman-teman kita. Oke teman-teman, jadi pupuklah mimpi dan harapan beserta doa dan ikhtiar. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sharingkan bisa memudahkan kita nanti ketika mengerjakan tes ya. Terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Ingat, jangan kita gugup, jangan sampai kita tuh malah harus gembira. Karena dengan kita semakin dekat dengan tes, semakin dekat juga kita dengan impian kita ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia menemani saya belajar bareng. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Rosmayanti, mohon izin pamit. Selamat siang.